Saya Kevin Nathanael dari kelas 11 3. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja scrapbook saya. Di TP pertama dengan judul Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Perjuangan. Proklamasi dan Sistem Presidensial pada tahun 1945 sampai 1946. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Kabinet Presidensial. Kabinet ini berfokus pada penataan pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Kabinet ini menyusun strategi diplomasi dan mengamankan pengakuan awal pada Perjanjian Linggarjati. Pada perjanjian ini, Belanda mengakui rakyat Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Selanjutnya, sistem parlementer dan agresi militer Belanda pada tahun 1147 sampai 1950. Agresi militer Belanda pertama. Pada agresi ini, Belanda melanggar perjanjian dengan Indonesia di Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, Perjanjian Renville pada bulan Desember 1947. Pada perjanjian ini, rakyat Indonesia kehilangan banyak sekali wilayah. Selanjutnya, agresi militer Belanda kedua. Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta. Setelah itu, kabinet darurat dibentuk di Bukit Tinggi. Kabinet darurat di Bukit Tinggi adalah kabinet yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Kabinet ini berfungsi sebagai pemerintahan darurat setelah Soekarno-Hatta diangkat. Soalnya, konferensi meja bundar. Pada konferensi ini, Belanda mengakui kedaulatan rakyat Indonesia. Soalnya, please. Pada bulan Desember 1949 sampai Agustus 1950, Indonesia berbentuk federasi, tetapi kembali ke negara kesatuan pada tahun 1950. Kabinet Amir Syafruddin adalah kabinet yang menjalankan perundingan Renville. Meskipun akhirnya kabinet ini jatuh karena banyak pihak yang tidak setuju dengan hasil perundingan. Selanjutnya, Kabinet Hatta adalah kabinet yang berperan dalam konferensi meja bundar untuk mengakhiri penjajahan Belanda secara resmi. TP kedua dengan judul Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Analisis Kabinet dan Krisis Politik.
pada tahun 1950 sampai 1951 jatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Selanjutnya, pada tahun 1951 sampai 1952 jatuhnya Kabinet Sukiman dikarenakan tekanan militer dan politik. Selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 1953 jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan krisis ekonomi dan konflik agraria. Selanjutnya, pada tahun 1953 sampai 1955 jatuhnya Kabinet Ali pertama dikarenakan pemberontakan DI atau TII semakin meluas. Selanjutnya, pada tahun 1955 sampai 1956 Kabinet Harahap jatuh karena pemilihan pertama rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1956 sampai 1957 Kabinet Ali kedua jatuh dikarenakan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau Permesta. Selanjutnya, pada tahun 1957 sampai 1955 Kabinet Juanda jatuh karena dekret presiden. Pada tahun 1959 Indonesia kembali ke demokrasi terpimpin. Selanjutnya, demokrasi liberal dan ketidakstabilan politik. Pada tahun 1950 sampai 1959 pergantian kabinet yang cepat. Selanjutnya, pemilu 1955 demokrasi multipartai, namun konstitusi gagal membuat UUD baru. Selanjutnya, krisis ekonomi, blokade ekonomi Belanda, inflasi dan utang negara meningkat. Selanjutnya, dekret presiden 1959 kembali ke UUD 1945 dan demokrasi terpimpin dimulai. Selanjutnya, demokrasi terpimpin dan kebijakan ekonomi pada tahun 1959 sampai 1965. Sentralisasi kekuasaan, Soekarno sebagai pemimpin utama. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Program Banteng. Program ini gagal karena kurangnya kesiapan pengusaha pribumi. Selanjutnya, Alibaba. Kerjasama pribumi dan non-pribumi, tetapi terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya ada rencana Sumito, adalah industri. Selanjutnya ada rencana Sumitro, industrialisasi, tetapi butuh modal besar dan stabilitas politik.
Selanjutnya konfrontasi ekonomi. Nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1957. Selanjutnya ada konfrontasi Malaysia pada tahun 1963. Terjadinya boikot produk Inggris. Dampaknya kemandirian ekonomi meningkat, tetapi inflasi melonjak. Selanjutnya TP3 yang judul Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin. Struktur pemerintahan. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden hanya simbolis. Selanjutnya, banyak partai politik dengan kebebasan oposisi yang kuat. Selanjutnya, sering terjadi pergantian kabinet karena ketidakstabilan politik. Selanjutnya, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem presidensial. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan besar. Selanjutnya, sentralisasi kekuasaan. Peran DPR dan partai politik dikendalikan. Selanjutnya, militer dan PKI semakin berpengaruh, oposisi semakin lemah. Selanjutnya, dekret presiden 1959 membubarkan konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Nasakom dan kejatuhan Soekarno pada tahun 1950. Selanjutnya, Nasakom dan kejatuhan Soekarno pada tahun 1965. Nasakom adalah gagasan menyatukan nasionalis, agama, dan komunis, tetapi justru memperdalam konflik. Selanjutnya, PKI menjadi dominan. Militer mulai mengambil langkah untuk menyeimbangkan kekuasaan. Selanjutnya, pada tahun 1965, ketegangan politik mencapai puncak dan Soekarno kehilangan dukungan dan digantikan oleh Soeharto. Jadi, kesimpulan dan pembelajarannya adalah politik stabil sama dengan ekonomi tumbuh. Perlu sistem politik yang kuat dan adaptif. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi dan diplomasi. Tidak bergantung pada satu. Diversifikasi ekonomi. Selanjutnya ada diversifikasi
ekonomi, dan diplomasi. Tidak bergantung pada satu sektor atau negara tertentu. Selanjutnya ada pentingnya inovasi, seperti ori atau uang rakyat Indonesia, dan diplomasi beras saat blokade ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.